أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak dan ibu-ibu jemaah Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah sampai hari ini di Jumat yang kedua setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, keistiqomahan. Mudah-mudahan keistiqomahan itu dapat kita pertahankan sampai akhir hidup kita di dunia ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kami sampaikan karena kini cuaca agak namanya hujan ekstrim, angin ekstrim. Kedua nama lain dulu namanya ya. Memang agak kini longsor terjadi di beberapa sampai ya, walaupun longsor Patangko terjadi juga kebakaran. Itu sebuah SD di RPC ya, di ranah Pantai Cermin, di hangus di RPC ya. Kemudian informasi yang untuk Nenka Padang belum macamnya itu masih terjadi longsor di Padang Yedingin beberapa tampe. Itu yang intinya adalah kita berhati-hati di musim-musim yang seperti itu. Pada anak-anak awak yang kapai kakinya, tolong diperhatian juga jangan sampai beko pai no dak tentu dia awak beko lah dapat kabar yang tak baik awak menangis. Padahal sebelum itu awak hendak memperhatikan, hendak mempedulikan. Ala sudah terjadi beko bau, awak menangis. Jadi terjadinya penyesalan itu memang di akhir itu. Di umur itu ya. Sebelum terjadi itu kita siapkan ya diri kita, keluarga kita, seluruhnya anggota-anggota keluarga awak kita jago. Karena salah satu fungsi dari keluarga itu adalah fungsi melindungi, protektif namanya. Fungsi untuk melindungi. Siapa yang melindungi? Tentu suami, tentu istri kepada anak-anaknya. Suami melindungi istri, termasuk suami melindungi anak-anak dan istri melindungi anak-anak juga. Jadi supaya selamat keluarga kita di dunia, selamat pula sampai ke akhirat. Ya, itu yang informasi yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya yang kami sampaikan juga informasi dari Nagari itu di Jorong kita alun selesai penjaringan bakal calon Jorong, maka malam besok dilanjutkan di masjid ya. Dilanjutkan di masjid dengan kesimpulan tetap memakai aturan yang ada, tapi diprioritaskan. Kok seandainya lebih dari 3 orang mencalon mereka, maka kita ambil 3 orang saja dan kita prioritaskan suara terbanyak ya, nen untuk di dudukan kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya pandai baca Al-Quran ya. Yang kedua pandai komputer. Nen ketiga baik hubungan jo masyarakat, baik pula hubungan dengan pemerintah negara. Kok jadi di masyarakat tapi jo negara tidak peduli maka tidak
memenuhi syarat, atau mungkin cadik mana no kanagari ke masyarakat tak peduli dah, maka tidak memenuhi syarat dia. Maka dengan seperti itu, sesuai usulan para tokoh yang diundang kanagari, kita lagi target waktu atau kita lagi apa nama itu kesempatan kepada orang itu 1 tahun. Siapapun yang kata pilih jadi jorong di Lasong Batu dia target 1 tahun. Kalau seandainya 1 tahun tu tidak mengikuti apa yang jadi kesepakatan tu lah, no katoino ya menuai keinginan saja atau mengikuti keinginan masyarakat saja, nala wali tidak dipedulikan, atau menuai keinginan wali saja masyarakat bakal masyarakat, maka dengan kesepakatan no diberhentikan jadi wali jorong ya, di perhentian tidak bisa itu dipakai ya. Jadi targetnya 1 tahun dan datang untuk jorong itu kan 3 tahun, maka 1 tahun di kalau lah banyak pengaduan nanti diterima, setelah itu nanti diberhentikan, nanti dibuat dalam kesepakatan itu ya, di dalam SK itu dibunyian yo, itu kesepakatan bersama tokoh-tokoh yang diundang. Jadi intinya awak ndak ada nenkah ibu-ibu banol, siapapun yang jadi wali jorong, nenkah yang mewakili jorong awak itu adalah putra-putra awak yo. Jangan sampai gara dek memilih jorong awak indak bakal lamaan pulang. Jangan sampai awak milih jorong sudah tu hati awak dah betul ndak bakal lamaan lagi. Padahal sesungguhnya seluruhnya tu putra-putra awak ya, anak-anak awak, kemanakan awak, cucu awak, uang sombatu jono. Ada kayak di jorong ke uang lain di uang sombatu, tetap uang sombatu ya. Itu yang disampaikan pada kita. Jadi malam besok ya, besok Sabtu di malam besok, karena 2 jorong yang lalu selesai itu jorong Lasong Batu, jorong Kampung dan Baru ya, 2 selapiana ada tinggal untuk menyeleksi saja lah ya. Itu informasi, silakan dikembangkan dan pengumuman dah ditempel dah salah batang di perangkat negari, silakan ya. Jadi itu tergantung kita masing-masing siapapun, yang intinya adalah dari kita juga untuk kita. Baik, untuk tausiah kita pada pagi hari ini tersingkat saja, karena mungkin banyak hajat kita yang walaupun hujan tapi awak tetap memiliki hajat. Di bagian sedang beko ceramah, kalau ada yang punya hajat, ya silakan aja. Izin aja dulu ya. Jangan beko sagan-sagan loh. Dan kapai lah mau bano jangan ada dusta di antara kita ya. Ajar tak sangkui pulau beko ya. Dia sagar dia narah jangan sagar. Tapi itu paham je ya. Baik, apa tausiah kita kini yaitu sesuai dengan hadis Nabi, ada 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di padang mahsyar itu seperti Allah disampaikan, mungkin Allah di dangau Jawa, di padang mahsyar itu angge ya. Saking angge di padang mahsyar itu ya, sampai adonen selano paduh no, samo jo mandi sampai ke dado, sampai ke talingo, sampai betul angge no, laco mandi paduh no ya. Kenapa begitu susah nih padang mahsyar itu? Berapa lama nih padang mahsyar itu? 50.000 tahun agak di padang mahsyar. Menunggu apa? Menunggu putusan dari Allah bila dimulai sidang. Sidang apa? Sidang masalah awak di dunia aku. Dihitung. Kalau sidang di dunia aku, itu mau sidang MK sondalai selesai tu. Ya, sidang MK tentang presiden dan macam nah. Ya, tapi kalau sidang di pada masa itu nanti lama 50.000 tahun menunggu. Nah, dalam masa menunggu tu siapa yang akan melindungi awak? Matahari
Sejengkal dari ubur-ubur. Maksudnya itu sebuah kiasan yo. Ada yang ngecen memang yo. Tapi ada itu yang memahami hadis itu adalah kiasan. Bagi tuange no. Kalau di dunia saja jauh. Wakan dini di bumi kok jauh dari matahari. Nak taluk dia ngek dah. Polai kok di padang mahsyar. Kalau di langsung matu ko, kira angin sekitar 30-25 derajat Celciusnya. Kalau di situ luar biasa. Tak tahu awak hidup di daerah nenangit no sampai 100 derajat. Kalau tahu awak tu masuk ke ayu dan bangalagaan tu. Ya, tu 1 derajat tu. Ya, bisa digoreng atau bisa diapui di situ. Tapi awak di Arab saja paling sekitar sampai 50 derajat Celcius. Ya. Kalau di Indonesia ada sekitar itu 25, 32, 35 tu jarang loh. Kecuali daerah-daerah nenangnya model di Batam, ya, Pekanbaru dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah-daerah di awak kok masih dalam suasana dingin. Nah, itu kembalikan. Jadi di padang mahsyar tu luar biasa ngek. Saking angin oh, menyesau. Di situlah terasa no payah no duit tu. Nak ada yang akan buat melindungi. Siapa yang akan melindungi kau buat tudung dari kini? Kadi pasal ni awak buat rumah kat rancak situ. Tak ada. Tak bisa pun di pasal-pasal di situ usul. Tolonglah dia, tolong dia. Di saat itulah kita nafsi-nafsi seorang wak main. Mula-mula tu untuk mencari perlindungan Allah. Maka di saat itu sudah sekian tahun lama sehingga orang kafir orang ejek beko bano susah di padang mahsyar gua capek ada masuk ke neraka lain kecil. Cik orang kafir pada orang kafir kan masuk neraka ya doa. Begitu susah di padang mahsyar kok capek ada masuk ke neraka. Padahal di neraka lebih parah daripada situ. Coba bayangkan di padang mahsyar. Kalau di dunia masih ada kita dapat perlindungan. Perlindungan siapa? Tak ada piti bako, salam ke dapat bako. Tak ada makan bako, salam ke dapat juga. Tapi di padang mahsyar itu ingin 50.000 tahun lama. Ada yang umur 50.000 tahun. Kalau ada yang umur 50.000 tahun itu luar biasa. Di dunia ada yang umur seperti itu. Cuma yang umur Nabi apa namanya itu? Nabi Nuh ya 950 tahun ya. Tapi nenawa umat Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70 tahun. Di kisaran itu lebih daripada itu tuh bonus. Nah, lalu ada beberapa golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar itu ya. Salah satunya saja disampaikan kini naungan yang didapatkan pada saat itu tiada naungan kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpaut hatinya ke masjid. Ini saya juga sampai loh. Orang yang terpaut hatinya ke masjid itu apa? Uang nen rasa cinta ke masjid. Mau kasih rasa cinta ke apa? Orang yang mengikuti sembahyang berjamaah tadi. Di lapai di masjid, bako terkandau no berjemaah ke masjid. Bako lah kalau bako terkandau ke masjid. Begitu terpaut hatinya ke masjid. Ada rasa cinta untuk beribadah ke masjid. Ya. Berapa banyak kita cari ada orang yang menginginkan beribadah ke Masjidil Haram. Banyak tu. Tak di mana-mana banyak orang ingin beribadah ke Masjidil Haram. Berapa biaya ke Masjidil Haram? Kalau kini sekitar 35 juta atau 32 juta. Banyak beribadah. Biayanya besar. Awak mungkin tak cukup piti ke situ. Lalu di mana awak beribadah? Di masjid-masjid yang ada di sekitaran kita. Musola kau termasuk masjid? Iyo. Musola itu masjid. Masjid itu masjid dia. Musola tempat solat. Masjid tempat sujud. Jadi musola tu kalau di nen mana mau musola cuma di Indonesia. Kalau di luar negeri tak ada nama musola. Ya, kalau di Jawa ada namanya langgar. Ya, kalau di Jawa musola namanya atau suwau. Ya, tapi seluruhnya tempat beribadah. Jadi ikut termasuk masjid. Ya, jadi beribadah di masjid
senang, gembira waktu ada keinginan tahu beribadah di masjid. Kalau ke Masjidil Haram luar biasa pahala yang dapat 100.000 banding aja mayang di tampek-tampek yang ada di masjid-masjid yang lain kok. Tetapi di Masjidil Haram 100.000. Lah aja uang ke situ karena piti ada. Tapi orang yang nak piti kah? Maka masjid-masjid yang ada di sekitaran itu lah. Tapi yang persoalan ke Mekah dengan biaya yang besar itu uang bakajau, balik dari situ kadangkala di situlah kami itu sering kami apa namanya itu, kami kelompok-kelompokan pokok saya apa namanya itu semangat orang ke Makkah beribadah, motivasinya bagus, pai mencari pahala yang besar. Tetapi pulang dari situ itu masalah. Indah begitu cinta ke masjid. Kalau di Makkah kalau jadi kecil uang nelayan di situ, kalau sholat boleh subuh Jumat itu kalau sholat subuh jam 5 itu dari jam 2 tu lah bersiap-siap itu. Kenapa tidak dapat tampik bekolai? Begitu susah banyak orang keinginan ke Masjidil Haram tu pai mayang dapat tampik. Sehingga mulai dari jam 2 jam 3 orang lapai ke apa namanya tu? Pai ke beribadah ke Masjidil Haram tu. Setelah itu mengapa di situ berzikir di situ berzikir sampai waktu subuh tiba. Kena dilatih di situ. Tetapi pulang dari situ tiba di kampung halaman tidak di mana-mana. Heran juga ya. Padahal biaya kadang ke Makkah balik dari Makkah tidak peduli pula dengan masjid lain. Tidak hadir pula ke masjid lain. Tidak hadir pula ke musala lain. Tidak hadir ke tampek-tampek pun. Jadi motivasinya nilai rancak tetapi tidak membawa perubahan dalam diri. Jadi kalau di situ nilai kadang-kala mayang di siko apa pahala rencei no. Kalau di Masjidil Haram pahala 100.000. Sekali kami mayang situ apa do kata banding di ibadah yang ada di tanah air. Bukan seperti itu kasusnya. Tapi situ tuh payah dengan titi yang yang banyak ke Masjidil Haram, tapi setelah tiba di tanah air kok seharusnya menjadi motivasi untuk beribadah. Jadi itu salah satu orang yang dapat naungan di akhirat nanti, orang yang terpaut hatinya ke masjid. Selama bulan Ramadan Allah dilatih untuk ke masjid. Setelah sampai Ramadan tinggal dak tu di dalam diri awak. Kalau dia tinggal dalam diri, itu namanya yang berhasil bulan Ramadan. Tapi kalau tidak tinggal di dalam diri Ramadan hanya sekedar rutinitas. Tiap tahun pergi ke masjid, pergi ibadah, solat. Tapi setelah Ramadan, balik awak ke aktivitas wali. Boleh. Kadang-kadang awak memang ada kesibukan. Kadang-kadang memang tak kalau. Kadang-kadang dia tidak. Tapi tak mungkin tidak ke hari juga. Tak mungkin awak halangan kio angin. Bila ada kesempatan, pai. Ada kesempatan, pai. Kini yo bawa wano litak tolong. Perayu dah. Ya. Ada kini lah ada kesempatan, pai. Jadi bukan kita hanya rutinitas setiap tahun saja. Bila ada kesempatan, baik itu sholat maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Jadi kita tak pilih-pilih waktu tu dah. Waktu subuh lah kadang palonya. Bukan. Tapi bila ada kesempatan kita, pai. Ya, itu aja mungkin ini salah satu orang yang dapat naungan adalah orang yang terpaut hatinya ke masjid. Walaupun jauh masjid itu, tapi tidak melangkah. Ya, melangkah dari setiap langkah selama bulan Ramadan dah disampaikan ke awak. Bapa pahalunya setiap langkah. Itu saja. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.